Hai, selamat datang kembali di channel Unirecap, channel di mana kalian akan mendengarkan sebuah rangkuman dari beberapa film. Dan film yang akan saya rangkum kali ini berjudul Bloodshot tahun 2020. Dibitangi Vin Diesel, film ini menceritakan tentang seorang prajurit yang dibangkitkan kembali dengan kemampuan super. Dengan menggunakan teknologi nano, dia mendapatkan kekuatan yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Dan bahkan, luka sefatal apapun bisa disembuhkan dengan sangat cepat. Namun di balik semua itu, dia menemukan kebenaran yang sangat mengejutkan. Dan kebenaran apakah itu? Daripada bikin penasaran, langsung saja kita masuk ke ceritanya, guys. Alpha target, moving location. Diawali pada sebuah aksi penggerebekan di sebuah rumah yang di dalamnya ada seorang sandera yang harus diselamatkan. Operasi penyelamatan tersebut dipimpin oleh seorang letnan bernama Ray Garrison. Tiba pada saatnya, Ray langsung menerobos masuk ke dalam lalu membunuh semua musuh yang ada di dalam sana. Sampai di sebuah ruangan, Ray menemukan seseorang yang tengah dijadikan sandera dan dia tidak punya pilihan lain selain harus menurunkan senjatanya. Tepat di saat dia sedang lengah, Ray langsung menembaknya sampai dia tewas saat itu juga. Setelah sukses menyelesaikan misinya, Ray dan pasukannya kembali ke pangkalan militer. Di sana dia sudah ditunggu oleh istrinya yang bernama Gina. Untuk melepas rindu, mereka berdua jalan-jalan ke sebuah kota pelabuhan. Sampai malam tiba, mereka berdua menginap di sebuah motel. Dan karena sudah lama tidak bertemu, Gina langsung main agresif dan mengajaknya untuk bercocok tanam. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Terlihat Gina sudah pergi ke pasar untuk membeli Durex dan camilan. Namun tak diduga, ada dua orang tak dikenal yang mengendap-endap masuk ke dalam kamarnya. Dan mereka langsung menyerang Ray secara tiba-tiba. Tapi sayangnya, mereka berdua sama sekali bukan tandingannya dan berhasil dikalahkan dengan cukup mudah. Ketika Ray pergi keluar untuk mencari Gina, dia sempat menabrak seorang pengunjung yang ada di sana. Tepat setelah itu, Ray tiba-tiba menjadi lemas dan langsung tumbang seketika. Ternyata itu adalah perbuatan dari pria barusan yang ternyata salah satu dari orang yang menyerangnya. Dan disinilah dia sekarang di sebuah gudang penyimpanan daging. Orang yang sudah membiusnya barusan bernama Martin. Dan dia merupakan pimpinan dari kelompok teroris yang sudah dia bantai waktu di awal tadi. Kemudian dia memaksa Ray untuk mengatakan siapa dan dari mana dia mendapatkan informasi mengenai penyandaran tersebut. Dia juga tahu kalau Ray akan tetap bungkam dan tetap tidak mau buka suara. Maka dari itu, dia menangkap Gina istrinya untuk memaksa Ray agar mengatakan apa yang dia mau. Akan tetapi, Ray tidak bisa menjawab pertanyaannya karena memang dia sama sekali tidak mengetahui tentang hal tersebut. Meski begitu, Martin tetap membunuh istrinya dengan cara menyetrum kepalanya sampai dia tewas. Dan karena sudah tidak dibutuhkan lagi, Ray langsung ditembak sampai dia modal. Thanks for the advice. Dan inilah Bloodshot. Setelah kejadian tersebut, Ray terbangun di sebuah fasilitas, di mana tempat tersebut merupakan sebuah perusahaan bernama Air Asti. Kemudian, ada dua orang yang datang ke tempatnya. Orang ini bernama Dr. Emil. Dia merupakan pimpinan di perusahaan tersebut. Dan di sebelahnya adalah rekannya yang bernama Katie. Faktanya, Ray dinyatakan sudah meninggal dalam kejadian tersebut. Dan setelahnya, pihak militer mendonasikan jasadnya kepada mereka. Dikarenakan, tidak ada kerabat maupun saudaranya yang mengklaim jasadnya tersebut. Diketahui tubuhnya dijadikan subjek eksperimen dalam sebuah proyek bernama Bloodshot. Dan eksperimen tersebut berjalan dengan lancar karena mereka telah berhasil membangkitkan Ray. Tapi sayangnya, dia tidak bisa mengingat apapun mengenai ingatan miliknya di kehidupan sebelumnya. Second chance. You have been given something that nobody else has. Dikatakan, RST adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi. Mereka berfokus pada peningkatan kekuatan tempur dari pasukan militer. Khususnya, para prajurit mereka dikembangkan agar menjadi lebih kuat, lincah, dan cepat dari sebelumnya. Salah satunya adalah Ray, yang merupakan bagian dari eksperimen tersebut. Selain dibangkitkan kembali, Ray mendapatkan suatu kemampuan super, berupa jutaan nanobot yang tertanam di dalam tubuhnya, di mana semua nanobot tersebut berguna untuk meningkatkan kekuatan fisik yang dia punya. Tak hanya itu, respon cepat dari mereka
semua akan langsung memperbaiki jaringan tubuh yang sudah rusak. Dengan kata lain, luka sebesar atau sefatal apapun akan bisa disembuhkan dengan sangat cepat. Akan tetapi, teknologi tersebut juga memiliki satu kekurangan, di mana para nanobot juga membutuhkan energi untuk bekerja. Semakin besar dampak yang diterima, maka semakin besar pula energi yang terpakai. When a soldier loses his arm, he gets a better one. Selain Ray, ternyata juga ada beberapa mantan prajurit yang menjadi subjek eksperimen mereka. Salah satunya adalah Katie. Dulunya dia adalah pasukan penyelamat di Syria yang terkena serangan gas kimia sampai merusak sistem pernapasannya. Sebagai gantinya, dia mendapatkan sistem pernapasan buatan dengan kelebihan kebal terhadap gas kimia dan bisa bernapas di dalam air. Setelah itu, ada seorang mantan prajurit bernama Tips. Setelah kehilangan bola matanya akibat dari serangan mortir, penglihatannya harus diganti dengan mata protestik, di mana penglihatannya tersebut terhubung dengan kamera yang ada di bajunya. Dan terakhir adalah mantan pasukan SEAL yang bernama Jimmy Dalton. Setelah kehilangan kakinya, dia mendapatkan kaki yang baru dengan kelebihan pergerakannya menjadi lebih cepat dan lebih lincah dari sebelumnya. Sounds cool. Yeah. Yeah. Ketika malam sudah larut, Ray tiba-tiba terbangun karena bermimpi buruk. Dalam mimpinya tersebut, ada sedikit ingatan miliknya dari kehidupan sebelumnya. Akan tetapi, Ray tetap bisa mengingat semua itu. Karena sudah terlanjur bangun, dia memutuskan untuk sedikit mencari keringat. Seperti yang kita ketahui, kekuatan fisik yang dia punya sudah meningkat menjadi jauh lebih kuat. Terlihat, dia mampu melubangi sebuah samsak tinju dengan sekali pukul. Sebagai gantinya, dia menggunakan sebuah beton untuk digunakan sebagai samsak tinju. Tak hanya itu, dia mampu mengangkat beban yang jauh lebih berat daripada yang bisa diangkat oleh manusia normal. Ternyata, Ray tidak sendirian. Di sana juga ada Katie yang baru selesai berenang. Kemudian, dia mengajaknya untuk minum-minum bersama, sebagai langkah pertama untuk memulai awal yang baru. Setelah itu, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Secara tiba-tiba, Ray langsung mengingat kejadian yang pernah dia alami di kehidupan sebelumnya, termasuk kejadian di mana dia dan istrinya dibunuh oleh si Martin, dan itu membuatnya menjadi sangat amat murka. Tak ingin berlama-lama lagi, dia berencana untuk mencari keberadaan si Martin. Dr. Emil yang mengetahui hal tersebut berusaha untuk menghentikannya. Tetapi Ray tetap tidak mau mendengarkannya karena dia sudah dikuasai dengan rasa dendam dan amarah. Lalu, bagaimana caranya dia bisa menemukan lokasinya Martin? Ternyata, nanobot yang ada di dalam tubuhnya juga memiliki fungsi yang sangat canggih, di mana mereka dapat mengakses seluruh jaringan internet, termasuk jaringan rahasia milik Interpol. Di sana, dia menemukan informasi rahasia milik Martin yang dapat mengarahkan dirinya kepadanya. Dikarenakan Martin sedang berada di Hungaria, Ray harus menaiki sebuah pesawat. Dengan cepat, dia langsung mempelajari cara menerbangkannya lewat tutorial yang ada di channel YouTube. Di sisi lain, Martin yang saat ini sedang dalam bahaya terlihat sedang dikawal ketat oleh para penjaganya. Nampaknya dia sudah mengetahui kalau Ray akan segera datang untuk membunuhnya. Tak main-main, setiap penjaganya sudah bersenjata lengkap dan menggunakan armor level 3. Tak hanya itu, mobil yang mereka gunakan juga tahan terhadap peluru. Tiba di sebuah jembatan, mereka langsung dibuat terkejut ketika melihat semua lampu yang ada di dalamnya mendadak mati seketika. Dari arah depan, tiba-tiba muncul sebuah truk yang langsung menabrak salah satu mobil yang ada di depan mereka. Tak hanya itu, badan dari truk tersebut telah memblokir jalan keluar dari terowongan tersebut. Seketika, tempat mereka berhenti dipenuhi dengan banyak tepung yang berasal dari truk tersebut. Untuk mengatasinya, para penjaga langsung melakukan penyisiran. Di saat mereka mengecek keadaan supir dari truk tersebut, mereka dibuat keheranan dikarenakan sang supir tidak ada di tempatnya. Di saat yang sama, Ray tiba-tiba muncul dari kepulan asap dan langsung mengalahkan semua penjaga yang ada di sana dengan sangat mudah. Setelah semua penjaga berhasil dia singkirkan, tinggal Martin yang harus dia bunuh, di mana dia membunuhnya dengan cara yang sama, yaitu dengan menembak kepalanya sampai dia modal.
Setelah selesai melaksanakan misi balas dendamnya, dia langsung pergi ke landasan pacu. Terlihat dia sudah dijemput oleh Katie dan juga yang lain. Ternyata, dampak dari pertempuran tersebut telah menguras energi dari nanobot yang ada di dalam tubuhnya. Dikarenakan Ray terlalu banyak menerima serangan dari pertempuran tersebut. Maka dari itu, dia diharuskan untuk mengisi ulang energi nanobot yang ada di dalam tubuhnya. Tepat di atasnya, ada sebuah ruangan tepat di mana Dr. Emil sedang bekerja. Dan Anda akan sangat dibuat terkejut ketika mengetahui bahwa ingatannya yang dimiliki Ray hanyalah sebuah kepalsuan, di mana kehidupan sebelum dia dibangkitkan tidak lebih dari sekedar dunia simulasi belaka. Dengan kata lain, semua kenangan indah dirinya bersama dengan Gina hanyalah sebuah kebohongan. Begitu juga dengan Martin, yang mana dia sama sekali tidak membunuh Gina. Dan orang yang sudah merencanakan ini semua tidak lain dan tidak bukan adalah Dr. Emil itu sendiri. Dia adalah orang yang sudah merencanakan semua skenario tersebut. Tujuan dia melakukan semua ini adalah untuk membunuh semua rekan-rekan bisnisnya yang sudah mengkhianatinya. Faktanya, dia sudah melakukan hal yang sama sebanyak lebih dari 1 kali. Terlihat sudah ada 4 orang termasuk Martin yang sudah berhasil dia lenyapkan. Dan orang yang akan menjadi target selanjutnya adalah Nick Barris. Terlihat Dr. Emil memanipulasi ingatannya dengan mengubah wajah si Martin menjadi wajah milik Nick Barris. Dengan begini, Ray akan mengira kalau Barris adalah orang yang sudah membunuh istrinya. Goodbye, old friend. Setelah semua persiapan sudah siap, mereka tinggal berakting sama seperti sebelumnya dan mengikuti jalan cerita di saat Ray baru saja dibangkitkan kembali. Sampai di suatu saat, mereka kembali dihadapkan pada situasi di mana Ray berencana untuk membunuh Barris. Terlihat Ray sudah sampai di kediamannya, dan di saat itulah Ray pura-pura mati dengan tujuan agar dia bisa masuk ke dalam rumahnya. Akan tetapi, situasi yang sedang mereka hadapi sekarang ini akan sangat berbeda dari sebelumnya, dikarenakan Barris memiliki seseorang yang mungkin menjadi ancaman besar bagi rencana mereka. Orang tersebut bernama Wiggins. Dia adalah seorang hacker yang sangat handal, dan bahkan dia disebut-sebut sebagai hacker yang kemampuannya jauh di atas hacker-hacker lain. Terlihat dia memiliki sebuah alat canggih yang bernama EMP, di mana alat tersebut berguna untuk memancarkan gelombang elektromagnetik yang dapat melumpuhkan semua jaringan listrik yang ada di area tersebut, tanpa terkecuali jutaan nanobot yang ada di dalam tubuhnya si Ray. Tetapi dibutuhkan waktu agar alat tersebut bisa diaktifkan. Di saat yang sama, Ray langsung bangkit kembali dan menghabisi semua penjaga yang ada di sana. Tak butuh waktu lama, dia berhasil sampai di sebuah ruangan tempat di mana Barry sedang berada. Tetapi alat tersebut masih belum kunjung aktif. Ketika Ray sudah berada di hadapannya, Barry sama sekali tidak berdaya dan dia langsung ditembak saat itu juga. Tepat setelah Ray membunuhnya, seseorang yang entah siapa itu langsung mengaktifkan alat tersebut dan membuat Ray beserta semua jaringan listrik yang ada di daerah tersebut langsung mati secara total. Dan itu membuat orang-orang yang ada di RST termasuk Dr. Emil menjadi kepanikan. Eric, I have nothing! Setelah penyerangan tersebut, Ray dibangunkan kembali oleh seseorang, dan ternyata orang itu adalah Wiggins, orang yang sama yang sudah mengaktifkan EMP tersebut. Faktanya, Wiggins bukanlah salah satu dari anak buahnya Barris, melainkan dia hanyalah budak kontrak yang dipaksa untuk bekerja kepadanya. Kedatangan Ray ke tempat ini merupakan bagian dari rencananya untuk bisa membebaskan diri. Kemudian, Ray mengingat kejadian tentang pembunuhan istrinya dan juga dirinya. Tapi anehnya, orang yang menjadi pembunuhnya memiliki wajah yang berbeda-beda. Di saat itulah Wiggins mengatakan sesuatu tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh rekan-rekannya Dr. Emil, di mana Barris, Martin, dan 3 orang sisanya dulunya merupakan pegawai RST yang sudah mengkhianatinya. Dan disinilah Ray mulai menyadari sesuatu, kalau dia hanya dijadikan alat dalam rencana balas dendamnya si Dr. Emil, di mana dia sudah berulang kali memanipulasi ingatannya dan juga pikirannya. It's likely that what you think is real sometimes ain't. Satu hal yang masih dia pertanyakan adalah keberadaan istrinya yang tidak lain adalah Gina seorang. Apakah dia masih hidup atau tidak? Dan untuk mengetahuinya, dia harus menemui orangnya secara langsung. Tanya itu, dia juga meminta kepada Wiggins untuk mencari tahu cara kerja dari nanobot yang ada di dalam tubuhnya. Mengingat dia adalah seorang hacker yang sangat jenius, dia mungkin bisa mengetahui cara untuk meretas sistem pada semua nanobot yang ada di tubuhnya. Agar dirinya tidak dapat terlacak oleh Dr. Emil,
Ray harus menggunakan sebuah mobil lama yang tidak memiliki perangkat elektronik di dalamnya. Akan tetapi, mereka yang ada di RST masih bisa melacaknya lewat citra satelit yang mereka miliki. Dengan cepat, mereka langsung menghubungi Tips dan juga Jimmy untuk segera menangkapnya. Now we finally get to use all this shit. Singkat cerita, Ray sudah sampai di sebuah rumah, dan rumah itu adalah tempat tinggalnya Gina. Ternyata, Gina masih hidup, dan dia juga mengenali Ray. Akan tetapi, Ray menemukan sebuah fakta yang sangat menyesakan hati. Ternyata, Gina sudah lama menikah dan sudah memiliki 2 orang anak. Tentu saja, hal tersebut membuat hatinya hancur berkeping-keping. Meskipun luka sefatal apapun dapat disembuhkan, tapi lubang di hatinya akan sangat sulit untuk disembuhkan. Go find Daddy. Dalam keadaan sedih dan kecewa, dia langsung pergi dari rumah tersebut. Namun tiba-tiba, Tips dan juga Jimmy langsung menabraknya sampai mobilnya hancur seketika. Tapi untungnya, dia masih baik-baik saja dan langsung kabur dari mereka berdua. Dengan cepat, Tips langsung menyebarkan beberapa pelacak ke atas langit, di mana penglihatannya juga terhubung dengan pelacak yang dia sebar. Dengan begini, akan sangat mudah baginya untuk menemukan Ray. Sementara itu, Jimmy masih terlibat kejar-kejaran dengan si Ray. Terlihat Ray sampai menghancurkan beberapa tembok untuk menjauh dari kejarannya. Akan tetapi, usahanya tersebut sia-sia saja. Sesuai arahan dari Tips yang berperan sebagai navigator, Jimmy menemukan keberadaannya dengan cukup mudah. Sampai di sebuah perempatan, mereka berdua langsung saling bertumbukan. Namun tak diduga, sebuah mobil langsung menabrak mereka sampai terpental. Imbas dari tabrakan tersebut, membuat kakinya Jimmy sampai hancur dibuatnya. Sementara itu, Ray yang masih baik-baik saja berniat untuk menyerang Jimmy. Tanpa dia sadari, Tips langsung menancapkan sesuatu di punggungnya, yang mana benda tersebut berfungsi untuk mengirimkan sinyal ke markas RST agar mereka dapat mematikan Ray secara total. Setelah itu, Dr. Emil menyuruh Katie untuk segera mencari dan membunuh Wiggins, dikarenakan dia sudah terlalu banyak mengetahui tentang rahasia mereka. Akan tetapi, Katie yang sudah lelah akan semua ini langsung menolak perintahnya. Dan di saat itulah, si dokter langsung mematikan alat bantu pernapasannya. Alhasil, Katie menjadi kesulitan untuk bernafas, dan dia tidak punya pilihan lagi selain harus menuruti perintahnya. Good girl. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat Katie sudah sampai di tempatnya Wiggins. Di sana juga ada 6 orang penjaga yang dia sewa untuk melindungi dirinya. Akan tetapi, mereka semua sama sekali bukan tandingannya Katie. Setelah membius Wiggins sampai dia pingsan, Katie langsung melumpuhkan semua penjaga yang ada di sana dengan cukup mudah. Setelah selesai menjalankan misinya, Katie langsung kembali lagi ke markas. Dia melaporkan bahwasannya Wiggins berhasil melarikan diri. Yang padahal, jika kita ingat lagi, sebelumnya dia sudah berhasil menangkapnya. Ini membuktikan kalau dia sudah memberikan laporan palsu. Dan sepertinya, Katie sedang merencanakan sesuatu. Mendengar bahwa Katie sudah gagal membunuhnya, dia memutuskan untuk menggunakan Ray kembali demi bisa membunuhnya. Terlihat mereka memanipulasi ingatannya kembali, di mana wajahnya si Beris diubah menjadi wajah milik si Wiggins. Tanpa mereka sadari, Katie berusaha untuk mengacaukan rencana mereka, di mana dia masuk ke ruang saraf untuk mengacaukan simulasi tersebut. Dan terungkap juga bahwa dia sudah bekerja sama dengan si Wiggins. Terlihat dia memberikannya akses masuk ke dalam sistem milik RST. Dengan begini, dia bisa mengambil alih seluruh sistem yang ada di markas tersebut. Dan dia juga berhasil membebaskan si Ray dari genggaman mereka. Tak hanya itu, dia juga membebaskan si Katie dari kendalinya si Dr. Emil. Sehingga sang dokter tidak akan bisa mematikan sistem pernapasan yang ada di tubuhnya. Oh, Jesus. Sementara itu, Jimmy bersama dengan Tips sedang melakukan persiapan, terutama Jimmy yang mengenakan sebuah pakaian tempur yang dilengkapi dengan tangan-tangan robot. Headed to the 74th floor. Kembali lagi kepada Katie, terlihat dia masuk ke dalam sebuah ruangan server milik RST, dan tepat di saat yang sama, dia langsung meledakkan ruangan tersebut bersama dengan semua data penting yang ada di dalamnya.
Sementara itu, Ray yang sedang mencari keberadaan Dr. Emil langsung dihadang oleh si Jimmy yang sudah bersenjata lengkap. Dan di saat itulah terjadi sebuah pergelutan di antara mereka berdua sampai-sampai mereka berdua langsung terjun bebas ke arah lift yang jauh di bawah sana. Di saat yang sama, Tibbs langsung join ke dalam pertempuran dan itu membuat Ray menjadi kewalahan. Sampai di suatu titik, mereka berdua berhasil menjatuhkan si Ray dari tempat tersebut. Namun, keberuntungan masih berpihak kepada Ray, di mana dia berhasil mendarat di sebuah lift yang sedang naik ke atas. Ketika Jimmy mau mengejarnya, Ray langsung melompat ke arahnya. Akan tetapi, Jimmy berhasil menyingkirkannya hingga dia jatuh ke tempat di mana Tibbs sedang berada. Seketika, lift tersebut langsung hancur dibuatnya dan hampir menjatuhkan Ray dan juga Tibbs. Bukannya menolong si Tibbs, Jimmy justru malah membiarkannya jatuh ke bawah sana. Tak menyerah, Ray tetap berusaha untuk mengalahkannya. Dengan semangat hidup yang masih membara, dia mencoba lari melawan gaya gravitasi, hingga dia berhasil menggapai si Jimmy, lalu membawanya jatuh bersama dengan dirinya. Dan di saat itulah, Ray langsung memusatkan semua kekuatannya di genggaman tangannya, sampai dia berhasil mengalahkan Jimmy dengan sekali pukul. Imbas dari pertarungan tersebut, hampir menguras habis energi dari nanobot yang ada di tubuhnya si Ray. Dan jika dia terkena serangan yang cukup fatal sekali lagi, maka Ray akan benar-benar mati. Sementara itu, Dr. Emil yang sedang mencoba untuk kabur, langsung dicegah si Ray dari arah belakang. Dan di saat itulah, sang dokter langsung menembaknya dengan granat launcher sampai tubuhnya hancur berkeping-keping. Ketika Ray sedang meregenerasi tubuhnya, Dr. Emil langsung menembaknya sekali lagi. Namun tak diduga, nanobotnya si Ray dengan cepat mengikis peluru ledak tersebut sampai tersisa intinya saja. Hingga sampai di mana semua nanobot yang ada di dalam tubuhnya si Ray sudah kehabisan energi. Dan disinilah Dr. Emil berani berhadapan langsung dengan dirinya. Namun tak diduga, Ray memiliki sebuah kejutan untuknya, di mana dia langsung menjatuhkan inti dari peledak tersebut dan langsung meledakkan tempat mereka berpijak. Sekali lagi, keberuntungan masih berpihak kepada Ray. Entah bagaimana caranya, Wiggins berhasil membangkitkannya kembali dengan memori yang masih utuh. Di sana juga ada Katie yang sedang santuy di pinggir sungai, sembari menikmati indahnya sunset pada sore itu. Mulai dari sini, mereka akan pergi menemui Letty, Han, Mia, dan juga yang lain untuk bergabung dalam menjalankan misi di film Fast and Furious ke-9. Dan film pun selesai. Oke gan, itulah alur cerita dari film Bloodshot. Semoga kalian terhibur ya. Dan jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe-nya agar saya bisa semangat dalam membuat video selanjutnya. Terakhir saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye bye.